Filsafat Stoikisme adalah salah satu aliran atau mazhab filsafat Yunani Romawi yang didirikan tahun 108 sebelum Masehi di Athena oleh Zeno dari Citium dan memperluas pengaruhnya dalam Kekaisaran Romawi. Istilah Stoa atau Stoik mempunyai arti sebagai beranda rumah, teras rumah. Sebagian besar filsuf Stoikisme tidak mengajarkan hidup secara idealistis seperti tentang bagaimana mendapat pekerjaan bagus, umur yang panjang, atau harta yang berlimpah. Filsafat Stoikisme lebih banyak menekankan pada praktik hidup, sikap hidup daripada pada aspek idealistis seperti diskusi, wacana, atau sesuatu yang berhubungan dengan ide-ide abstrak. Berikut kita akan membahas 5 jalan memperoleh kebahagiaan menurut filsafat Stoicisme. Pertama, kebahagiaan bergantung pada cara kita merespon keadaan di luar diri kita. Salah satu ajaran filsafat Stoa menyatakan bahwa kebahagiaan itu tidak bergantung pada hal-hal di luar diri kita. Kebahagiaan itu bergantung pada diri kita, secara khusus bagaimana kita menyikapi hidup ini. Terkadang kita begitu mudah cemas, gelisah, takut dan putus asa karena mendengarkan perkataan atau pendapat dari orang lain tentang kita yang notabene belum tentu benar. Sebenarnya pengalaman-pengalaman tersebut bisa kita atasi dengan cara kita yang lebih rileks atau dengan berpikir positif saja dengan semua yang ada di luar. Kedua, mengubah pola pikir yang negatif menjadi positif. Menurut filsafat Stoa, dorongan yang membuat kita mudah sekali hidup di dalam lingkaran persoalan ialah karena pola pikir kita yang keliru. Kita lebih mudah berpikir sesuatu secara negatif terhadap pengalaman-pengalaman hidup kita daripada berpikir positif. Ketiga, hidup secara bijaksana. Salah satu prinsip dasar yang ditekankan oleh filsafat Stoicisme ialah kebijaksanaan hidup. Bagi filsafat Stoicisme, kebijaksanaan hidup terletak pada bagaimana cara kita mempraktekkan apa yang kita katakan. Dalam hal ini, kebijaksanaan hidup bergantung pada sikap hidup kita, bukan bergantung pada banyaknya kata-kata yang kita ungkapkan pada orang lain. Jadi, untuk memperoleh kebahagiaan hidup, tindakan kitalah yang menentukan bukan kata-kata yang kita ungkapkan. Keempat, belajar dari kosmos tentang keselarasan hidup. Hidup selaras dengan kosmos, alam adalah ajaran yang dikembangkan oleh filsafat Stoicisme, di mana dikatakan bahwa kebahagiaan manusia akan tercapai kalau hidupnya selaras dengan alam. Selaras berarti adanya keseimbangan. Kita akan memperoleh kebahagiaan kalau kita mencintai alam, merawat dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Apabila kita tidak mencintai alam dan justru melakukan tindakan-tindakan seperti mengeksploitasi, merusakkan alam, maka alam pun akan menghancurkan kita dengan banjir, tanah longsor, kemarau berkepanjangan dan sebagainya. Kelima, terlepas dari segala kelekatan duniawi, hidup itu memang penuh dengan tantangan, persoalan, dan masalah. Itu sesuatu yang pasti. Namun, mengapa demikian? Bagi filsafat Stoicisme segala persoalan yang dialami oleh manusia itu karena manusia terlalu terikat dengan barang-barang duniawi. Keterikatan inilah yang membuat kita mengalami banyak tantangan, persoalan, masalah dalam hidup. Misalnya, uang. Uang itu sesuatu yang baik kalau kita menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang baik. Akan tetapi, uang akan bermakna buruk kalau kita melekatkan atau bergantung sepenuhnya padanya.